guru-guru juga senang. Saya pikir itu ada pesan-pesan agamis juga yang dia bawa, tapi memang kita hidup dengan berbeda religi dan segala macamnya. Anak-anak belajar otomatis saja. Gitu. Nah, untuk mengukur ini, kemampuan kompetensi anak sendiri bagaimana? Kalau ya, jadi di Jungle School kita punya kayak rapot lah. Ya. Tapi rapotnya kan tidak seperti buku yang formal. Rapotnya kita itu cuman satu di atas kertas HVS aja udah. Selembar gitu. Selembar aja kayak gitu itu. Masa? Satu semesternya tuh hanya selembar gitu. Iya, jadi sudah ada indikator-indikatornya di sini. Jadi ada target-target, kalau bahasa pendidikannya kan target-target ya, atau indikator pendidikan. Misalnya ya dia sudah bisa matematika, dia sudah bisa pelajaran bahasa, pelajaran social science misalnya begitu, udah bisa bikin project school, kan sudah ada indikatornya di situ. Lalu nanti dibahasakan semua, mana dia yang belum bisa, mana yang sudah bisa, kenapa belum bisa kayak gitu. Jadi seperti progress report. Oh gitu ya. 4 kali dalam dalam setahun berarti kan. 3 bulan. Oh iya. Tengah semester, semester kemudian ya, semester kedua gitu. Yes. Jadi nggak bentuk angka gitu ya, ini KKM-nya misalnya gitu, ya beda. Bukan. Saya pikir juga di sekolah-sekolah sekarang juga kelihatannya juga kan bukan lagi angka ya, saya nggak tahu. Iya, ada yang angka, ada yang masih deskripsi, ada yang sudah deskripsi. Gitu. Kita memang penjelasan tertulis di selembar HVS gitulah, ada yang 2 halaman kayak gitu, tapi tidak dalam buku formal. Oh gitu. Jadi kalau disuruh kita bikin laporan pertanggungjawaban kemajuan siswa, rasanya agak mana dokumennya, karena kan cuma satu lembar kayak gitu. Itu kalau akreditasi. Ya tentu di filenya kan nggak ada file, tinggal ngeprint kan. Tentu guru memang itu membuat filenya sendiri. Misalnya report kelas guru kelas 5, dia punya foldernya di komputer kan kayak gitu. Kalau misalnya ukuran akreditasi tetap mudah dicari kan. Tapi yang sampai di tangan orang tua kan cuma selembar HPS aja kayak gitu, putih-putih gitu kan. Tadinya aku mau bikin dari daun pisang aja kayak gitu kan. Dari kulit apa? Kulit pohon gitu. Kulit kayu kan. Nah, ini kan suatu yang menarik, yang baru, insight yang baru saya pikir gitu kan. Terus, nah, ada nggak ini? Kalau saya sekolah itu, hal yang memalukan salah satunya itu tinggal kelas gitu kan. Itu kalau tinggal kelas itu, sempat dulu ada satu teman itu yang nggak naik kelas, bisa di paravi, gedang kepok bilang gitu kan. Gede gerang, pokok emas itu udah besar bodoh gitu. Ada nggak di sini yang modern kayak gitu, maksudnya tinggal kelas gitu? Memang kami punya filosofi keren banget filosofi, tapi enggak jangan filosofi lah pokoknya. Itu kan di pikiran kita semua yang berbau-bau. Kalau you tanya saya secara teori dan segala macam, ayo kita mainkan, tapi itu tidak pernah keluar di mulut kita ke anak, ke guru. Enggak lah, itu biarlah di dalam saja lah. Ya dikeluarkan di sini sekarang. Gak usah. Buat yang lanjut kita belajar kan. Tidak boleh anak ditinggalkan di dalam satu kelas kan. Sebetulnya kenapa? Misalnya dia tidak bisa menulis kelas 1, dia belum bisa berhitung, masih ada kelas 2 loh. Masih ada kelas 3 kan, masih ada kelas 4, masih ada kelas 5, masih ada kelas 6, kelas 7, 8, 9, masih ada kelas 10 dan seterusnya. Apalagi kita misalnya kalau yakin ada kecerdasan yang 12 itu, kecerdasan sosial, kecerdasan ISQ, yang kayak gitu-gitu lah. Yang ini, yang multiple intelligence itu ya, 9 kan? Itu lah. Ya, kinestetik dan segala macam, ruang, spasi, Kalau tanya saya bisa jelasin karena saya MPD ya. Tapi aku pikir, kalau dia nggak bisa matematika, ya biarin aja. Mungkin dia bisa social life yang lain-lain. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk meninggalkan anak di kelas dengan 2 tahun. Memang tidak baik karena secara psikologis juga temannya udah pergi ke sana, dia masih di sini kan. Itu membuat makin susah. Ukuran-ukuran bagi kita itu bukan ukuran-ukuran dia bisa menyelesaikan bahan pembelajaran ini dengan mantap. Nggak juga lah, hidup ini kan bukan persoalan pelajaran di sekolah. Iya. Karena keberhasilan banyak orang-orang yang sekolahnya nggak pinter tapi mereka berhasil juga ya. Maksudnya dalam arti berhasil dalam ukuran ekonomi misalnya kan gitu kan. Ya memang kita merasa, bagi kami pegang prinsip tidak ada alasan untuk memutuskan anak tinggal kelas. Enggak lah. Ya belum tercapai
dia belum bisa membaca kelas 1, ya nanti di kelas 2 bisa. Oh gitu. Nanti di kelas 3 bisa. Kayak gitu. Rasanya kan tidak ada lagi anak sekarang yang tidak bisa mengetik di HP loh ya. Iya. Padahal belum tentu dia bisa menulis huruf A loh. Iya, iya. Iya kan? Tapi dia tahu ya. Dia tahu mana tombol A kan. Lu kenapa ditinggalin? Besok mungkin kita sudah hidup di zaman hologram misalnya. Nggak perlu menulis di kertas kan. Mungkin bukan lagi berbasis hologram, besok nggak tahu lah apa, tapi kan berbasis kode warna, kode angka, kode gerak dan lain-lain. Kalau dia belum bisa menulis, belum bisa membaca, lalu ditinggalkan di kelas, rasanya apa ya? Sekolah itu tidak bisa mengikuti atau memprediksi perkembangan ke depan. Maka ya nggak usah ditinggalin gitu loh. Kalau di sini yang tersedia masih kelas berapa? Dari kelas berapa sampai kelas berapa? Mulai umur 2 tahun berarti kan. PAUD ya? PAUD, terus ada TK, terus ada SD sampai kelas 6 kelas 5 SD sekarang. Kelas 5 SD. 5 SD. Jadi tes kenaikan kelas ya dari ini laporan. Dari laporan dari guru itu. Bagi kami kan percaya sekali dengan guru, punya otonomi guru di dalam kelas dan mengajar guru dan mengajar anak kan. Dialah yang paling tahu. Profesornya itu kan gurunya. Iya. Bukan kita, bukan kepala sekolahnya. Karena dialah yang paling tahu bagaimana perkembangan anak-anaknya. Anak. Justru kan kadang orang tua juga nggak ngerti anaknya kayak gimana loh. Oh iya. Iya kan? Loh, orang tuanya pergi kerja kok. Berangkat jam 7 pagi, pulang jam 4 sore. Malam anak-anak udah ngelenak tidur. Iya kan tidak tahu banget secara akademiknya. Tapi guru kan lebih paham dia. Jadi kita mempercayakan itu, tapi bukan tentu tidak ada pengawasan. Ada evaluasi guru setiap akhir semester, kita memanggil gurunya satu-satu membicarakan. Oh gitu ya? Ada laporan apa namanya? Ada apa namanya di web yang hanya bisa kita yang melihat sendiri dengan guru sendiri yang melihat. Oh gitu. Kinerja guru itu ada indikatornya. Ini sekolah, ini pendidikan. Perangkat-perangkatnya modern loh ya. Nggak asal dibikin. Meskipun bentuknya seperti wah kan. Saya kalau dilihat ini kan, nah ini barang-barang bekas yang ini kalau ditambal ban nggak di buang ini 2000 mungkin. Nah, kalau ini apa? Kan masih kelas 5 ini. Ya. Kelas 5. Nah, ada nggak rencana nanti setelah kelas 6 tuh ujian nasionalnya bagaimana, sudah terpikirkan? Kita kan memang ini sekolah ini walaupun sekolah kayak begini ini kan ada izinnya, ada dapodiknya, ada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Kota Salatiga, di pendidikan non formal. Kita masuk di PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, jadi di dinas itu kan juga ada apa namanya itu asesmennya kayak gimana. Jadi kita mengikuti itu. Karena COVID tahun ini, asesmennya harusnya dilakukan di bulan berapa? Harusnya di bulan April atau Mei seingat saya. Tapi kemarin ada rapat bersama dengan Dinas Pendidikan, akhirnya dilakukan di bulan September tahun ajaran depan. Oh, berarti tahun ini ya, September tahun 2021 ini. Tetapi dulu asesmennya dilakukan untuk kelas 5. Jadi anak yang kelas 5 sekarang dia tidak akan dapat karena ujian nasional yang model asesmennya itu. Karena dulu kelas 6 kan atau kelas 3 SMP atau yang kelas 3 SMA yang di bawahnya. Jadi untuk pemetaan kualitas pendidikan Indonesia sekarang dirubah modelnya, bukan lagi yang paling akhir kelasnya tapi di bawahnya satu. Jadi kelas 5 sekarang, tapi karena COVID yang akan diuji berarti nanti yang kelas 4 sekarang. Oh gitu. Artinya memang ada evaluasi dari Dinas Pendidikan seluruh Indonesia itu berlaku. Gitu. Ya. Nah ini untuk jam sekolahnya sendiri. Nah ini jam berapa masuk, kemudian jam berapa pulang begitu? Kami anak-anak biasanya jam 8 kurang sudah pada datang karena nanti jam 8 yang SD itu jam 8.10 sudah masuk. Berarti sudah mulai kegiatan pembelajaran. Orang tua biasanya 7:30 anak sudah disuruh ke sini kan, udah bawa ke sini. Oh, iya. Lumayan setengah jam cepet-cepet pergi kan.
Lagian nggak daycare ya, jadi Ya, itu. misalnya Iya, itu. datang lebih Ya. nganu, Walaupun ada juga yang datang misalnya datangnya jam 9, datang jam 10, anaknya baru bangun jam segitu. iya. No problem at all. Jadi Nggak dihukum ya? Nggak Nggak suruh dihukum. lari lapangan. anaknya orang itu kenapa di sampai nanti yang mulai dari umur 2 tahun sampai kelas 2 SD jam 12. Semua kegiatan pembelajaran, aktivitas edukasi jam 12 selesai. Gurunya juga selesai. Selesai. Mereka bisa pulang. Oh, berarti jam 12 Guru selesai. guru selesai. Berarti anak pulang, guru ya pulang. Guru juga pulang. Nggak ada office hour. Tapi yang kelas 3, 4, 5 sampai setengah 2. Oh, salah. Itu tadi kita memberikan extra time untuk ya belajar bahasa, belajar yang lain, ada pelajaran-pelajaran selektif, robotics misalnya, Oh gitu ya. terus sains yang lain. Jadi tadinya memang orang tua pengennya sampai jam 4 sore gitu loh. Kayak full day school begitu. Ya, tapi kan walaupun full day school dengan konsep seperti ini sebetulnya menyenangkan juga. Iya. Tapi kan aku juga pengen pulang. Kalau misalnya selesai jam 12 atau jam setengah 2 terus anak-anak mau main di sini itu juga diizinkan? Boleh dengan catatan orang tua harus mendampingi. Oh gitu, karena sudah di luar. Sudah ya. di luar itu. Misalnya ada yang telinganya sobek berdarah itu kan orang tua ada di situ. Oh, ya. Tapi selama itu masih di jam kerjanya jungle school, kita yang bertanggung jawab untuk safety-nya mereka. Jadi boleh bermain, memang kita anjurkan kita sediakan ruang lah. Tapi orang itu tanggung jawab dari orang tua. Oh gitu. Ya. Jadi suatu yang menarik ya, jungle school dengan yang seperti ini. Nah, mata pelajaran, Mas Teh, istilah saya masih Ya, pakai mata ini pelajaran, ya. nggak Mata apa-apa. pelajaran gitu aja ya. Ya. Nah, mata pelajaran yang diajarkan di sini apa aja begitu kan? Ini kan memang kelihatan sekolah main-main ya ini Iya. memang suka-sukanya kan. Ini sebenarnya belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar sih? Kalau kami merasa yang betul itu bermain. Nah, Saat bermain anak belajar. Nggak ada sambil-sambilan di sini. Oh gitu ya. Jadi enggak lah. Jadi setara ya, bermain dan belajarnya itu setara ya. Ya, jadi kurikulum yang kita pakai kurikulum K13 itu kalau rumah besarnya kan sekarang itu rumah K13 lah disebut. Iya. Yang modelnya tematik itu. Mhm. Jadi misalnya satu tema tertentu di sini yang SD yang kita bicarakan ya. Mhm. Satu tema tertentu nanti dia selesai dibelajarkan 5 minggu. Oh gitu. Gitu. Jadi ada misalnya social science, IPS berarti kan IPA, terus sejarah, terus matematika, terus agama. Agama masih agama atau religiositas? Agama, tapi agama itu bukan dalam bentuk agama pelajaran khusus agama, tapi isi pelajaran agama itu terintegrasi di dalam mata pelajaran sejarah tadi. Jadi ada national history, local history misalnya gitu kan. Terus ada international history, terus ada Islamic history, terus Hindus history, Arabs history, kayak gitu itu. Oh gitu ya. Agak-agak American dikit lah. Nah, iya. Bahasa Inggris begitu kan. Bahasa Inggris juga. Akan harganya lebih mahal kan. Kopi tubruk 3.000. Kalau black coffee jadi 15. Ya jadi itu agama menjadi sebuah pelajaran yang bisa dihayati dalam bentuk mata pelajaran yang terintegrasi di bidang sejarah. Nggak bisa memang orang Indonesia orang beragama kan. Gitu. Manusia yang lain juga beragama, tapi kita nggak membuat itu menjadi pelajaran doktrin atau praksis beragama, tapi kan pengalaman beragama bersama yang lain. Itu agak filsafatis banget tapi Ini kalau bicara sama kepala sekolah yang dokter, maka saya bikin sederhana lah ya. ya harusnya lah. Katanya akademisi itu harus menyederhanakan, bukan menyulitkan yang sederhana. Nah, ini konsep-konsep yang menarik yang ya ini ya saya belajar dari Bang Elia ini. Nggak ada, ini nggak mau disebut sekolah alternatif Bang ya. Oh no. Sekolah apa Bang namanya Bang? Ini bukan sekolah alternatif. Sekolah ini sekolah ya. Ya. Ini sekolah dengan segala sistemnya, ada aturannya yang sudah dibikin oleh Dinas Pendidikan di bidang non formal, kesetaraan. Tetapi cara mengoperasionalnya
menekannya itu Heeh. karena memang undang-undang pendidikan kita kan membolehkan. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sini. Ini sekolah bukan sekolah alternatif. Nanti kalau sekolah alternatif juga teman-teman yang di sekolah Salam Jogja marah aja, ya. Karena kita nggak mau dianggap alternatif. Udah kayak pintu tol aja, kita macet di sana keluar dari sini. No. Maksudnya alternatif itu ketika nggak ada yang lain Nah, ini ya. Bukan. Buangan begitu ya, bukan. Ini adalah wajah pendidikan yang lain begitu ya. Praksis pendidikan dengan cara yang lain. Saya lebih safe melihat seperti itu. Karena ternyata ada payung hukumnya. Iya. Ada dinas pendidikan yang memayunginya kan. Ada kurikulum yang dipakai menjadi dasar untuk melakukan inovasi, dan itu dilindungi dan dijamin oleh undang-undang pendidikan. So, nggak boleh disebut alternatif lah. Iya. Kasihan kan. Kayak pengobatan alternatif jadinya. Pengobatan alternatif soalnya nggak sempurna. Enggak lah, lo gurunya semua di sini S1 sarjana. Oh, iya? S1 Terus ya? ada beberapa juga yang sudah S2. Pengelolanya dokter lagi kan. Oh iya. Dokternya di Win. Nah, maksud saya ya nggak bisa ada mekanismenya yang perangkat hukumnya lah. Itu jadi bukan sekolah alternatif. Jadi Ini jungle school. Jungle school, ya jungle school adalah jungle school, bukan jungle school itu alternatif ya. Ya udah. Ingat itu ya. Nanti bisa dituntut ya, sama yang punya jungle school kita. Udah. Nah, Bang, dari obrolan kita ini tadi, Ya. ini kan tentu ada orang-orang yang mungkin tertarik kan. Selama ini kan banyak dari siswa luar negeri kan. Indonesia ada berapa? Kalau dibikin persenan sebetulnya ya dari awal pun saya dengan istri saya waktu itu kegelisahannya kita tidak pengen sekolah yang eksklusif ada orang asingnya di situ, tidak juga, karena di Salatiga ada Mountain View International School itu yang terkenal sekolah internasional. Sudah terkenal sekali itu sejak tahun 62 menurut saya itu. Jadi sudah ada sekolah internasional. Maka waktu itu ya kita kan kacau-kacau gini, kita pendeta ya. Jadi mengertilah etis ministry itu ya. Terus ada juga sekolah Kristen di sini, sebut saja ada Laboratorium Schoolnya Satya Wacana, ada Bethany School, ada GKI School dan segala macamnya. Sekolah Islam juga. Nah, maka kita pengen ya ada sekolah yang seperti sudah jelaskan sebelumnya itu. Jadi kita pengen untuk anak-anak Indonesia. Oh gitu ya. Sebelum kita pindah ke sini, nah ada orang yang percaya dengan kita bahwa itu sekolah gitu loh. Gitu ya. Nggak ada, cuma kan, aduh, apaan itu ke sekolah kok kayak begitu manjat-manjat pohon? Nggak ada, Mas. Tapi, gue pikir ya itu tadi kita yakin aja bahwa ini memang kita mendirikan sekolah yang benar-benar sekolah. Jadi kita membuat sekolah yang sesuai kebutuhan orang-orang yang yang masuk di sini. Jadi aku suka bilang sama istri saya juga suka bilang ini sekolah pilihan. Pilihan karena kesadaran orang tua. Itu. Jadi bukan yang lain-lain. So kalau dibikin jumlahnya, aku pernah bikin statistiknya. Nah, ini anaknya Bang Ilya yang ketiga ya, Bang? Ya, aku yang ketiga. Bye. Ini salah satu muridnya. Iya. Jadi banyak siswa dari kalau internasional itu karena perjalanan waktu ya, bukan di rencana awalnya begitu. Ya. Kita nggak pernah merencanakan untuk sekolah internasional. Jadi sebelum COVID itu justru perbandingannya 60% ada di sini orang-orang Indonesia, baik dari Salatiga, baik dari kabupaten sekitar, karena kan deket sekarang ya. Jadi itu lebih banyak orang Indonesianya sesuai dengan misi kita awalnya. Transparan kita. Ini kan menarik ya, sekolah yang menarik gitu kan. Wah, bentuknya aja kalau saya lebih suka gini kan, nggak ada seragam juga. Nah, itu dengan fasilitas yang orang tua dapatkan, anak dapatkan seperti itu, maksudnya fasilitas untuk anak itu, untuk biaya pendidikan di sini berapa?
Oke, ini perlu Apa? dibesarkan, maksudnya digaungkan, dipublikasikan. Dalam prakteknya memang tidak ada sekolah gratis. Kan sekolah gratis itu kan ada uangnya negara masuk di BOS. Hanya dialokasikan. Iya kan, dialokasikan. Jadi memang entah bagaimana itu label sekolah gratis itu kan sebetulnya slogan yang dibuat oleh politisi tertentu, partai tertentu, negara tertentu untuk menarik atensinya orang untuk terbuka atau tertarik masuk di program edukasi kan gitu. Karena pada dasarnya kan kursi itu harus dibeli. Kan ada mebeler itulah ya. Membangun dan segala macamnya. Jadi itu penting. Jadi kan ada juga gereja-gereja tertentu, yayasan-yayasan tertentu dengan slogan yang sama, sekolah gratis katanya. Biasanya itu korelatif juga dengan mutunya, mutu gratisan. Gitu ya. Karena memang tidak ada support finance-nya yang bisa menjaga mutunya. Ini bukan berarti sekolah yang baik itu adalah sekolah yang mahal, tidak juga. Tapi ada biaya pendidikan yang secara jujur saja sampaikan mahal. Nah, mahalnya di Jungle School misalnya untuk yang di bawah SD itu kan 1.200.000, 1 juta kurang sedikit sebulan. Terus yang SD di sini 1.200.000. Menurut saya itu memang kelihatan mahal sekali, jujur saja mahal. Tetapi coba dikalkulasi dulu, saat uang segitu itu masuknya kemana? Itu anak-anak datang ke sini cuma bawa kolor, bawa baju, bawa tas, bawa minum dan snack sendiri. Semua fasilitas belajar dia dapat di sini. Jadi misalnya alat-alat pembelajaran itu kan dananya itu diambil dari yang bulanan tadi itu. Karena dia hanya datang dengan tas sama dirinya sendiri. Nah, uang tadi itu kita pakai sebetulnya kan kayak dia membeli sendiri lah setiap bulan. Ya kan SPP di sekolah-sekolah umum itu juga kayak gitu kan. Dibelanjakan untuk kebutuhan sekolah ya. Tapi untuk keperluan sekolahnya dia. Gitu. Jadi bisnisnya pendidikan itu di situ, jujur saja. Jadi ada ekonomi politik pendidikan, tinggal siapa pengelolanya dan untuk apa. Kami juga memainkan hal yang sama. Saya pikir apalagi sekolah swasta kan. Nah, cuman juga butuh hidup juga. Nah, itu dia. Jadi bukan pelayanan. Ini memang pelayanan, ini bahasa yang sama dipakai oleh teman-teman yang di sekolah-sekolah lain. Maksudnya pelayanan untuk menindas supaya nggak dapat gaji tinggi gitu. Tetapi gue bilang ketika guru ada di sini itu kan sudah pelayanan. Jangan lagi dilabeli dengan pelayanan yang lain lalu gajinya sedikit. Karena ini untuk Tuhan kok miskin banget ya. Dan ada gajinya. Untuk SD kita di sini gajinya di atas dari upah minimum regional Salatiga. Itu Salatiga ya. Padahal jam kerjanya kan sampai jam 12. Jadi lebih tinggi ya hitungannya ya. Kalau hitung dari jam kerja kan? Nah, yang di kami suka bilang kampus di atas lah, yang PAUD sama TK juga jam kerjanya sampai jam 12 dengan jam kerja segitu sampai jam 12 kan. Jadi kami suka bilang guru tetap bisalah mengajar, dia juga masih punya usaha-usaha kemandirian di rumahnya masing-masing. Karena sampai jam 12 masih bisa mengerjakan yang lain ya. Kan sebetulnya kita mau bilang sekolah itu sekolah yang ramah keluarga. Misalnya ada suami yang bekerja, terus istri masih juga bekerja, nanti jam 12 sudah ada di rumah, urusan-urusan domestik. Bukan berarti kita mengatakan wanita harus kerjaan domestik, tidak, tapi kan artinya perannya memang masih bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi bahasa itu justru datang dari guru, sekolah yang ramah anak. Gitu ya? Iya, karena kan anaknya bisa datang sekolah di sini tanpa bayar. Berarti istilah-istilah itu muncul dalam perjalanan waktu ya? Dari perjalanan tidak waktu. Diciptakan di awal begitu ya? Nggak pernah itu. Rasanya biasanya kita ciptakan konsep-konsep, nggak pernah jalan itu. Tapi dari lapangan itu, jadi berjalan. Oke Bang, nggak ada PR juga ya Bang ya? Tidak ada PR sekolah di sini. Oke, terima kasih Bang. Nanti kalau mau tertarik di sini orang-orang Indonesia mungkin, nanti ada websitenya ya Bang?
Ya tinggal di Google aja tuh Jungle School Salatiga sudah. Oh, sudah ya. Sosmed. Oh iya, Bang Elia ini punya channel YouTube Santri Kristen. Nah, masih jalan, Bang? Masih jalan. Masih kok. Oke. Begitu teman-teman. Thank you. Percakapan kita siang hari ini bersama Bang Pendeta Elia Tambunan di Jungle School. Dialah ini ya, memberikan informasi kita sehingga dalam pendidikan itu bukan hanya pada bukan alternatif, tapi ini adalah pilihan-pilihan lain, wajah lain dari pendidikan. Bentuknya itu ada macam-macam. Oke, sampai ketemu di cerita di balik lensa, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Keren.